Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, berjumpa lagi di perkuliahan Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas atau mengulangi materi mengenai karya ilmiah. Jika teman-teman mengingat dengan baik, di sekolah menengah atas materi ini sudah pernah disampaikan begitu ya. Beberapa topik seperti di kelas 11. Nah, karya ilmiah sebenarnya tidak cukup dengan teori dan menghafal dan memahami begitu, karena ujungnya kita harus praktik untuk benar-benar bisa memiliki kompetensi tentang karya ilmiah ya. Mengapa karya ilmiah tetap disajikan dan disajikannya di akhir materi perkuliahan selama 1 semester? Karena memang kompetensi ini adalah muara dari semua materi bahasa Indonesia yang telah kita pelajari dari awal ya hingga sampai ke karya ilmiah ya. Teman-teman belajar bagaimana memilih kata gitu ya, membuat kalimat yang efektif, yang kohesi, yang koheren. Itu sebenarnya gitu ya, kalau kita rangkai, akhirnya diharapkan teman-teman dapat membuat sebuah karya ilmiah. Mengapa? Karena teman-teman adalah orang-orang yang ilmiah, yang menempa ilmu di perguruan tinggi. Jadi ini keterampilan bukan terakhir, tapi keterampilan yang paling utama dan khusus yang harus teman-teman miliki sebagai seorang mahasiswa. Kita mulai. Mengingatkan kembali, ketika kita bicara sebuah konsep atau teori, ada baiknya kita memahami dulu apa sih definisi dari teori atau konsep yang sedang kita bicarakan. Jika teman-teman mencari informasi, tentu sangat banyak ya tersedia penjelasan mengenai apa sih yang dimaksud dengan karya ilmiah. Nah, di antara semua penjelasan itu, saya sajikan 2 definisi yang kira-kira dapat mewakili banyak penjelasan lain begitu. Yang pertama dari Mansur Pateda, karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, ilmiah, logis, benar, bertanggung jawab, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Definisi ini saya ambil karena cukup lengkap ya. Di sana tentu menjelaskan karena namanya adalah karya ilmiah, tentu dia adalah hasil dari pemikiran ilmiah begitu. Tidak bisa Anda hanya berimajinasi lalu menyebutnya sebagai sebuah karya ilmiah gitu. Harus ada metodologi ilmiah di sana yang harus dijelaskan begitu. Ada cara yang mampu ditiru orang lain juga untuk mencari hasil yang Anda juga dapatkan gitu. Kalau tidak jelas caranya, orang lain tidak bisa menguji ulang, maka kesahihan karya ilmiah tersebut akan dipertanyakan ya. Pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis ya, karena kita berpikir ilmiah, tentu hasil tulisannya juga harusnya ilmiah ya, sistematis dan sebagainya. Harus logis, masuk akal, benar, bertanggung jawab. Meskipun kebenaran sebuah karya ilmiah seringkali tidak mutlak begitu. Ketika ada teori baru yang mampu membantah atau memakzulkan teori sebelumnya, tentu kebenaran baru itulah yang harus kita ikuti begitu. Teman-teman mungkin ingat, dulu pernah ada masa bahwa yang menganggap bentuk bumi ini bermacam-macam gitu. Ada yang bentuknya segitiga begitu ya, ada yang tidak terbatas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, teori-teori ini kan saling membantah gitu. Meskipun pada akhirnya kita tidak bisa memastikan mana teori yang paling benar dan sebagainya ya, karena teori ilmiah itu harus melewati sejarah panjang untuk saling mengalahkan dalam tanda petik mana teori yang paling sahih begitu ya. Kemudian definisi kedua, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat argumentasi penalaran keilmuan. Wah, di sana ada diksi ya, argumentasi penalaran gitu. Jadi argumentasinya bukan sembarangan, tapi argumentasi hasil dari pemikiran yang didasari keilmuan. Karena itu seringkali
karya ilmiah orang yang sudah punya sejarah keilmuan yang lebih sahih ya, lebih valid, biasanya itu lebih dipercayai begitu ya. Misalnya ada sebuah karya ilmiah yang dihasilkan oleh seorang peneliti, dia sudah meneliti hampir 20 tahun. Tentu kita lebih bukan lebih excited, lebih percaya ya, lebih merasa valid ya daripada orang yang baru mencoba-coba meneliti begitu ya. Jadi track record dalam karya ilmiah juga penting, teman-teman. Dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis metodis dan sintesis analitis ya. Wah, ini agak berat ya. Jadi dia sistematis dengan metodenya. Metode sistematis itu, teman-teman, terbukti juga ketika teman-teman meneliti, orang lain juga bisa menggunakannya metode yang sama meskipun nanti hasilnya berbeda. Sintesis dan analitis tentu harus dijelaskan, harus ada analisa di dalamnya. Mengapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Nah, proses ke sana itu harus dijelaskan. Itu merupakan hasil dari analitis. Analisa yang tajam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang juga menarik untuk dibaca dan sebagainya. Nah, saya kira meskipun nanti teman-teman bertemu banyak definisi lain, 2 definisi ini cukup mewakili definisi-definisi yang lainnya, dan kita tidak dalam posisi menyalahkan definisi yang lain ya. Ini hanya sebagai contoh dan memberikan gambaran bahwa kita harus memahami dulu dan membatasi ruang lingkup karya ilmiah yang kita bahas begitu. Nah, fungsi dari karya ilmiah setidaknya ada 3, teman-teman. Yang pertama, dia fungsinya eksplanasi, dia menjelaskan begitu. Tentu ketika kita membaca sebuah karya ilmiah, kita berharap mendapatkan sebuah kejelasan kan. Malah tentu aneh ketika kita membaca sebuah karya ilmiah yang kita dapatkan malah kebingungan gitu ya. Sama seperti kita membaca hoax dan sebagainya. Nah, tidak seperti itu gitu ya. Karena dia ilmiah, dia harus jelas gitu. Kemudian ada yang fungsinya ramalan ya, prediksi ya. Misalnya yang di pertama itu judulnya secara sederhana, bahaya narkoba bagi generasi muda. Nah, itu kan isinya nanti penjelasan tuh, apa bahayanya bagi kesehatan, apa bahayanya bagi kesehatan mental dan sebagainya kan. Nah, yang kedua ini ada ramalan, prediksi. Misalnya ada judul tulisan kepunahan bahasa lokal di Indonesia di era globalisasi. Apakah semua bahasa lokal punah? Kan tidak gitu. Tapi ini ramalan, kalau memang globalisasi tidak ditanggulangi dengan baik, bisa saja nanti bahasa lokal di Indonesia ini sudah mulai punah karena tahun demi tahun sudah mulai berkurang ya. Fungsi yang ketiga itu ada fungsi kontrol ya. Misalnya yang sedang kita hadapi, ada judul tulisan dampak COVID terhadap pembelajaran misalnya. Sederhana sekali judulnya. Itu kan fungsi kontrol gitu. Bagaimana sih COVID ini mampu memengaruhi pembelajaran. Oh, ternyata yang dari luring dulu sekarang berubah menjadi daring seperti itu. Nah, itu artinya ada fungsi kontrol di sana. Apa sih yang dipengaruhinya, bagaimana besar pengaruhnya, apa hasil pengaruhnya dan sebagainya. Nah, mudah ya. Jadi fungsi karya ilmiah setidaknya ada 3. Dilihat dari sudut pandang hasil begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa karya ilmiah itu dibagi 2 ya, tujuannya dan background penulisnya. Yang pertama itu karya ilmiah akademis, yang kedua karya ilmiah profesional. Kalau karya ilmiah akademis, teman-teman, itu ditulis untuk kepentingan akademis tentu saja, untuk meraih gelar akademis tertentu. Misalnya teman-teman menulis skripsi nanti untuk meraih gelar sarjana. Karena dia sifatnya untuk kepentingan akademis, maka dia harus berada di bawah bimbingan ahli yang lebih profesional dari dia gitu. Karena dia tidak bisa menulis itu sendiri karena masih dalam tahap belajar kan. Kebanyakan karya ilmiah akademis memang dikerjakan secara perorangan begitu ya. Meskipun ada bimbingan di sana, tapi yang mengerjakan itu individu begitu. Selanjutnya ada karya ilmiah profesional. Nah, tentu sangat berbeda dengan karya ilmiah akademis ya. Dia ditulis dengan tujuan atau dengan alasan ingin mengembangkan profesi begitu. Misalnya ada seorang guru melakukan penelitian agar apa ya, agar mampu memenuhi kredit dan naik pangkat begitu ya, pangkat dan golongannya gitu. Dosen juga seperti itu.
atau peneliti-peneliti di pemerintahan juga seperti itu, begitu ya, di LIPI dan sebagainya. Untuk naik pangkat, jenjang pekerjaannya itu menuntut adanya penelitian yang dilakukan, begitu. Karena tiap penelitian itu memiliki kredit, memiliki hitungannya sendiri. Nah, karena dilakukan secara profesional, tentu tanggung jawab yang ditulisnya juga secara profesional. Dia bertanggung jawab penuh atas apa yang ditulisnya. Beda dengan karya ilmiah akademis tadi, bisa jadi pembimbing ikut bertanggung jawab karena ikut mengarahkan kan. Nah, kalau di profesional tidak seperti itu. Anda yang menulis, Anda yang harus bertanggung jawab penuh terhadap tulisan Anda, ya. Dan biasanya juga dikerjakan secara perseorangan, tetapi ada juga yang dikerjakan tim, begitu ya. Dan biasanya yang tim ini bersaing untuk mendapatkan sebuah hibah kompetitif, ya, sifatnya membuat proposal. Siapa proposal yang terbaik, dia yang layak mendapatkan sejumlah dana untuk melakukan penelitiannya. Jadi bagus-bagusan tuh proposalnya. Kalau agak dalam tanda petik kurang bersaing, nanti proposalnya ditolak sehingga tidak bisa melakukan penelitian. Sebab penelitian itu, teman-teman, kalau memang yang skalanya besar, itu dananya besar, gitu ya. Dananya lumayan gitu. Bukan untuk apa-apa, karena bahan, waktu, tenaga untuk meneliti itu luar biasa, ya. Dan hasilnya pun yang diharapkan juga hasilnya harus luar biasa. Nah, ketika kita bicara jenis-jenis karya ilmiah, teman-teman pasti sudah familiar gitu ya, sudah paham dan sudah pernah mendengar beberapa jenis karya ilmiah ini. Saya hanya sekedar mengelaborasi dan mengingatkan kembali, begitu, ada jenis karya ilmiah gitu ya yang dinamai dengan makalah, begitu. Mungkin ada yang pernah sudah membuatnya tugas dari dosen lain, buatlah makalah temanya ini, begitu ya, dan sebagainya. Jadi teman-teman ini sebenarnya sudah pernah membuat makalah. Bahkan di sekolah menengah atas ada tugas bahasa Indonesia yang disuruh membuat makalah, begitu. Nah, makalah ini kan karya tulis ilmiah yang mengutarakan satu masalah, gitu ya, yang biasanya ada fakta di dalamnya dan harus empiris dan objektif juga, gitu. Nah, setelah makalah ada skripsi, teman-teman. Nah, kedalamannya berbeda, tentu lebih dalam skripsi, begitu ya, bukan lebih valid ya, lebih holistik skripsi pembahasannya, lebih deep gitu ya. Dan skripsi juga memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mengerjakannya ya. Biasanya sih 3 bulan, 4 bulan ya. 2 bulan itu mungkin luar biasa kan. Mungkin dia sudah siap dengan segala data dan sebagainya. Jadi bisa tinggal menulis gitu ya. Nah, skripsi ini tentu nanti teman-teman harus lewati kan. Setelah itu ada tesis dan disertasi. Nah, 3 hal ini, skripsi, tesis, dan disertasi ini kan biasanya sifatnya profesional, teman-teman. Profesional dalam apa? Ya karena ingin sifatnya akademis, ingin mendapatkan gelar gitu ya. Ada yang ingin mendapatkan gelar sarjana, ada yang ingin mendapatkan gelar magister, ada yang ingin mendapatkan gelar doktor gitu ya. Doktor ya, bukan dokter, beda. Kemudian ada yang namanya kertas kerja, teman-teman. Work paper gitu ya. Ini mungkin kurang populer di Indonesia, tapi di luar gitu ya, di perguruan tinggi luar agak sering digunakan gitu ya. Karena dia semacam tugas sama dengan makalah, tapi agak lebih detail gitu, dengan lebih dari makalah. Biasanya work paper itu dikerjakannya bahkan 1 semester gitu. Jadi ketika dosennya masuk, dia menyatakan bahwa teman-teman kalau ingin lulus di mata kuliah saya, kerjakan work paper dengan tema ini gitu. Jadi teman-teman kuliahnya agak jarang gitu, fokusnya mengerjakan work paper. Nah, work papernya dikumpul di akhir perkuliahan dan itu menjadi penentu kelulusan. Kualitas work paper teman-teman itu menentukan nilai teman-teman gitu. Jadi lebih dalam daripada makalah ya. Kemudian ada artikel ilmiah, ini biasanya sehari, teman-teman. Sehari apa, Pak? Sehari dari skripsi, tesis, disertasi, atau sehari dari laporan penelitian gitu ya, diekstraksi menjadi sebuah artikel ilmiah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Karena tidak semua orang kan punya waktu untuk membaca skripsi atau membaca tesis gitu ya. Nah, agar orang lain dapat memahami juga informasi di dalam karya ilmiah tersebut, maka disediakanlah yang agak lebih mudah dicerna gitu ya, artikel ilmiah gitu ya. Jadi teman-teman, ini jenis-jenis yang mungkin di luar sana teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi mengenai jenis karya ilmiah yang lain.
Sekarang kita bicara mengenai ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama itu reproduktif, teman-teman. Jadi maksudnya itu di dalam karya ilmiah ada informasi yang ingin disampaikan penulis yang jika mengandung informasi yang sifatnya reproduktif, informasi yang disampaikan penulis itu sampai ke pembaca dengan makna yang sama, begitu ya. Jadi tidak ada perubahan makna antara yang diinginkan penulis sampai ke pembaca, begitu. Berbeda misalnya dengan karya sastra yang mungkin puisi misalnya ya, ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak dengan kata-kata sebenarnya gitu. Jadi maknanya diselubungi oleh diksi dan sebagainya sehingga pembaca harus menebak-nebak. Nah, kalau karya ilmiah tidak boleh seperti itu. Biasanya maknanya lugas begitu ya, tidak ditutupi oleh diksi yang membuat maknanya itu jadi kabur. Selanjutnya, dia pasti tidak ambigu, tidak bermakna ganda ya, sehingga memperlihatkan penulis kurang menguasai materi atau kurang mampu menyusun kalimat gitu ya. Karena seringkali kalau penulis tidak mampu menyusun subjek, predikat, objek dengan baik, itu maknanya jadi ganda begitu, maknanya jadi tidak tetap dan sebagainya. Karena itu teman-teman kan belajar bagaimana membuat kalimat, bagaimana membuat kalimat efektif, bagaimana membuat paragraf agar paragraf yang dihasilkan itu maknanya jelas, reproduktif dan tidak ambigu. Selanjutnya ada ciri tidak emotif, tidak melibatkan emosi, teman-teman. Tidak boleh kita membuat karya ilmiah itu dengan emosi ya. Karena itu sering kalau kita membaca karya ilmiah itu perasaan kita terasa beku gitu ya. Beku dalam tanda petik, kata-katanya itu dingin gitu, tidak ada emosi di sana. Seringkali orang salah dalam dalam merangkai kata sehingga dalam sebuah makalah itu terlihat emosinya ya. Sebenarnya tidak boleh seperti itu karena emosi itu kan sifatnya tidak ilmiah nanti gitu ya. Dia menulis sesuatu karena marah ya, tidak boleh gitu ya. Beda ketika Anda membuat cerpen karena marah atau karena bahagia, itu boleh. Tapi membuat sebuah penelitian karena marah itu mungkin nanti hasilnya tidak valid, teman-teman ya. Dibumbui oleh emosi dan sebagainya. Apalagi teman-teman menulis nanti, makalah ini saya tulis dengan linangan air mata. Waduh, tidak boleh teman-teman seperti itu. Kita harus bisa menanggalkan emosi kita dalam menulis yang sifatnya ilmiah gitu. Ngerjain tugas saja, jangan ada emosi di sana. Ya. Nanti sulit, panjang urusannya kalau bawa-bawa emosi, teman-teman. Ya, selanjutnya menggunakan bahasa baku dan sesuai aturan, sudah jelas ya, bahasanya harus baku. Ya. Aturannya ada gitu ya, ejaannya ada gitu. Itu menandakan bahwa sebuah karya ilmiah yang sesuai dengan ejaan artinya penulisnya taat pada aturan gitu ya. Bagaimana kita bisa percaya sebuah penelitian kalau penelitinya saja tidak taat pada aturan kebahasaan lagi gitu ya. Aturan kebahasaan yang dianggap ringan itu saja dia langgar, apalagi aturan yang lain. Waduh ya, agak berat ya filosofinya ya. Kemudian menggunakan istilah keilmuan, tentu Anda sebagai ahli di dalam bidang ilmu tertentu harus paham istilah-istilah keilmuan di bidang yang Anda kuasai, begitu ya. Misalnya di bidang kesenian, apa diksi yang paling harusnya tidak dipahami oleh orang di bidang lain misalnya. Musik dan sebagainya itu kan punya istilah sendiri di bidang bahasa, gitu ya. Ada teman bertanya, mau kuliah apa? Linguistik, woi keren ya. Mau kuliah apa? Morfologi, mau kuliah apa? Gitu ya. Menyimak dan sebagainya, berbicara kuliahnya ya. Nah, dia kan tidak tahu bahwa ada istilah tertentu dalam berbicara yang ada di mata kuliah gitu. Nah, artinya ada orang yang beranggapan bahwa ketika sebuah karya ilmiah menggunakan banyak istilah keilmuan menandakan orang yang menulisnya menguasai ilmu yang dia tulis gitu, karena dia paham istilah-istilahnya gitu ya. Tidak sembarangan istilah itu dipahami. Kemudian bersifat denotatif, jangan sampai karya ilmiah sifatnya konotatif ya, denotatif saja. Karena istilah denotatif atau kata denotatif itu hanya memiliki satu makna, begitu ya. Jangan menggunakan kata-kata atau kalimat yang nanti konotatif, nanti orang memaknainya tidak pas dengan apa yang Anda inginkan.
Kemudian ada rasional, tentu ya harus rasional, jangan sampai Anda membuat karya ilmiah yang tidak masuk akal begitu ya. Misalnya apa ya, keefektifan santet di daerah Banjarmasin. Wah itu kan bagaimana bisa membuktikan keefektifan itu ya, emangnya Anda dukun atau bagaimana? Nah itu ya, Anda harus rasional ya. Kemudian ada kohesi dan koherensi, kita sudah bahas ini, Anda sudah kuasai hal ini. Kemudian kadang karya ilmiah itu ditulis oleh orang-orang yang tidak straightforward gitu ya. Seperti kita orang Banjar itu kan biasanya ngomongnya muter-muter ya. Mau ke A, ke B dulu, ke C dulu, nah sebenarnya di dalam karya ilmiah harusnya tidak seperti itu. Langsung saja kalau Anda mau bahas Banjarbaru, bahas Banjarbaru. Jangan Anda menjelaskan Tanjung, Barabai, Kandangan dan sebagainya, muter-muter aja. Nah, itu bukan fiksi. Kalau fiksi silahkan Anda muter-muter gitu ya. Kalau karya ilmiah ya langsung ke intinya saja. Dan gunakanlah kalimat-kalimat yang efektif gitu. Karena apa? Karena ya kertas itu mahal gitu ya, waktu orang juga tidak panjang. Karya ilmiah orang yang mendapatkan informasi yang jelas gitu ya, tanpa harus berpanjang lebar, kecuali Anda menulis skripsi, tesis, atau disertasi. Ada beberapa syarat ya dalam karya ilmiah. Misalnya, tentu dia harus komunikatif. Jangan sampai kita membaca sebuah karya ilmiah yang tidak komunikatif, sehingga ketika kita ingin memahami, malah tidak mendapatkan pemahaman sama sekali, begitu ya. Karena itu sepintar-pintarnya orang, dia masih harus memintarkan orang lain. Nah itu yang penting gitu ya, karena banyak orang yang memahami sesuatu tapi tidak bisa memahamkan orang lain. Nah ini masalahnya gitu ya. Kita harus bisa menjelaskannya satu hal ke orang lain sehingga orang lain memahami apa yang juga kita pahami, begitu ya. Komunikasi teman-teman. Selanjutnya bernalar jelas ya, ada sistematis, logis, dan objektif. Jangan sampai Anda menilai sesuatu subjektif. Oh, sekolah ini pembelajarannya tidak bagus. Mengapa? Apakah itu berdasarkan penelitian? Iya, setengahnya berdasarkan penelitian, tapi setengahnya karena saya pernah bersekolah di sana dan kenangan saya tidak sepenuhnya positif. Tidak boleh seperti itu, teman-teman. Kenangan Anda gitu ya. Tapi Anda harus melihat sekolah Anda dengan objektif berdasarkan hasil penelitian, bukan rasa-rasanya. Yang ketiga, sebaiknya sih ekonomis ya, karena saya jelaskan tadi kertas itu mahal. Kalau Anda bertele-tele, ngeprintnya banyak ya Anda juga yang repot, tinta, listrik dan sebagainya, menjalar nanti dan sebagainya ya. Apalagi Anda menulisnya sembarangan, dicoret-coret nanti saat bimbingan skripsi harus ngeprint ulang dan sebagainya. Aduh, berapa rim yang harus Anda keluarkan gitu ya. Lebih baik Anda menulis dengan baik ya, baru diserahkan, sedikit revisinya kan lebih ekonomis gitu ya. Uangnya bisa digunakan ke hal lain gitu ya, yang sama-sama bermanfaat. Selanjutnya ada landasan teoritis ya, tentu kita ingin berpikir ilmiah harus punya sandaran begitu ya, landasan gitu ya, harus punya pondasi. Jadi semakin kuat pondasinya, maka semakin mudah kita membangun pola-pola pikir ilmiah. Kalau Anda berlandaskan teori yang agak rapuh, nanti mudah di counter oleh orang lain. Mengapa Anda mengatakan hal seperti ini? Bukankah ada teori lain yang lebih kuat? Nah, biasanya orang akan bertanya seperti itu, teman-teman. Jadi, cari teori yang menurut Anda bisa Anda pertahankan, sehingga Anda merasa kuat membangun sebuah karya ilmiah dengan teori yang sudah Anda pilih. Relevan dengan disiplin ilmu. Tentu kita semua tidak mungkin membuat sebuah karya ilmiah yang mungkin judulnya terkait dengan kedokteran, ya terkait dengan kesehatan, terkait dengan teknik dan sebagainya, karena itu bukan bidang kita, teman-teman. Bidang kita kan humaniora, ada yang seni, ada yang bahasa gitu ya, ada yang sastra dan sebagainya. Jadi disiplin ilmu kita, disitulah kemampuan kita secara profesional dalam bidang yang sudah kita pelajari begitu ya. Jadi orang akan percaya, oh ini makalahnya tentang bahasa nih, ditulis oleh siapa? Oh ternyata dia memang sekolah di S1 bahasa Inggris, jelas dia menulis tentang bahasa, bisa dipertanggungjawabkan. Yang keenam ini ada teori penopang yang mutakhir, teman-teman. Kita memahami bahwa ilmu itu berkembang begitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang berpendapat kalau ada buku terbit di tahun 2000, kemudian ada buku serupa dengan teori yang mirip tahun 2010, maka sebaiknya ambil yang tahun 2010. Mengapa? Karena katanya lebih up to date, lebih kekinian. Mungkin saja teori yang 2000 di tahun 2000-an itu sudah tidak lagi relevan karena sudah ada buku barunya di tahun 2010.
Benar juga seperti itu. Secara maksimal maka teman-teman harus mencari teori yang paling baru, ya, yang mutakhir. Meskipun yang lama bisa tetap dimasukkan dalam karya ilmiah teman-teman sebagai dasar pemikiran, begitu ya. Jadi dibandingkan nanti teori yang dulu dengan teori yang sekarang seperti apa, dan Anda melakukan dan menulis karya ilmiah sekarang bedanya dengan teori yang dulu itu seperti apa. Dijelaskan nanti di dalam ya. Yang ketujuh, teman-teman bertanggung jawab. Karya ilmiah teman-teman punya tanggung jawab yang besar ya. Mungkin teman-teman pernah baca ada dosen, ada guru besar, ada profesor ya, ada peneliti yang dicabut gelarnya, yang dituntut secara moral dan sebagainya karena apa? Ya karena dia menulis karya ilmiah tidak bertanggung jawab dalam arti plagiasi begitu ya. Karya orang lain diakui sebagai karyanya sendiri dan itu sangat sangat tidak terpuji, sangat tercela dalam dunia perguruan tinggi misalnya. Ya, tidak boleh seperti itu. Kita orang yang punya peradaban, punya punya kompetensi secara ilmiah, tentu etika-etika ilmiah harus kita kedepankan. Selanjutnya ada struktur karya ilmiah. Menjelaskan struktur agak rumit teman-teman, agak dalam tanda petik ribet. Mengapa? Karena biasanya tiap institusi atau lembaga tertentu itu punya kaidahnya tersendiri, begitu ya. Kalau teman-teman kuliah di universitas lain, mungkin strukturnya berbeda dengan yang digunakan di Universitas Lambung Mangkurat. Nah, yang saya sajikan ini yang secara general, secara umum biasanya terdapat dalam kebanyakan begitu ya, tata tulis karya ilmiah. Ya, di lembaga-lembaga yang memang biasanya secara minor menyesuaikan dengan keperluannya masing-masing begitu. Yang pertama biasanya ada halaman judul begitu atau sampul teman-teman. Biasanya ada juga yang ada menggunakan warna-warna tertentu, logo universitas, logo kementerian dan sebagainya. Ada nama di sana, kalau tim ditulis timnya dan sebagainya. Di bawah itu biasanya ada penjelasannya ya, sampai di lembaga mana penelitian itu dilaksanakan ya. Selanjutnya ada abstrak teman-teman. Nih abstrak ini sangat unik karena di karya tulis lain biasanya tidak ada abstrak gitu. Nah di karya ilmiah ada abstrak gitu yang merupakan intisari begitu ya, bisa dibilang intisari, abstraksi dari penelitian itu secara keseluruhan begitu ya. Dia mengungkit sedikit mengenai apa yang akan dibahas di dalam, teorinya apa, hasilnya apa gitu ya. Bahkan ada yang sampai ke saran, tapi dibuat hanya dalam paling banyak itu bahkan 1 lembar saja gitu, 1 lembar abstrak gitu ya. Nanti teman-teman ada mata kuliah sendiri yang mempelajari abstrak secara lebih dalam begitu. Kemudian ada pendahuluan teman-teman. Ada pendahuluan ini biasanya ada latar belakang gitu ya, ada yang menyebutnya latar belakang dan sebagainya gitu ya. Dilanjutkan dengan kerangka teori dan metode penelitian. Nah, jadi teman-teman menjelaskan teori yang digunakan apa, lalu metodenya bagaimana. Biasanya apakah ini penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif, atau kalau guru biasanya menggunakan penelitian tindakan kelas dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman masih bingung dengan istilah-istilah ini. Saya hanya mengantarkan teman-teman gitu ya. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Nanti teman-teman akan mendapatkan mata kuliah tersendiri ya. Ada mata kuliah metodologi penelitian, ada mata kuliah seminar penelitian dan sebagainya yang membuka mata teman-teman terhadap banyak sekali istilah-istilah dan teori-teori sebelum teman-teman terjun gitu ya ke rimba penulisan skripsi nantinya ya. Nah, beberapa aspek ini seperti judul, abstrak, pendahuluan itu di luar sana misalnya disebut sebagai preliminaris gitu ya, preliminaris gitu ya. Persiapan, tahap persiapan begitu untuk masuk ke dalam menu utamanya. Nah, menu utamanya apa? Main bodinya apa? Ya hasil dan pembahasan di mana teman-teman mendialektikakan, membuat dialog antara teori dan data yang teman-teman dapatkan sehingga terjadilah sintesa
teman-teman analisis dan menghasilkan sebuah analisa yang dituliskan dalam sebuah tulisan begitu. Jadi teman-teman punya teori, ada data, mereka bertubrukan begitu ya, saling berdialog. Nah, teman-teman tulis deh analisisnya. Benar tidak sesuai teori? Tidak. Kalau tidak benar, apa yang tidak benarnya, yang tidak sesuai teori? Bagaimana supaya sesuai teori? Apa yang salah dari data yang teman-teman dapatkan? Dan banyak lagi tekniknya untuk mengembangkan penelitian teman-teman menjadi sesuatu yang sifatnya ilmiah begitu. Ya, di akhir ada simpulan, saran gitu ya, reference matter biasanya ya. Banyak yang menyebut kesimpulan, ya, mungkin itu kurang tepat ya, karena biasanya yang benar itu simpulan saja. Kalau teman-teman menggunakan kesimpulan, temannya harus kesaranan. Tidak boleh kesimpulan dan saran, karena kan harus stabil, harus sepadan ya. Jadi kalau menggunakan saran, temannya harus simpulan dan saran begitu ya. Silahkan googling kalau tidak percaya gitu ya. Pasti sudah banyak dosen bahasa Indonesia yang menjelaskan bahwa yang benar itu adalah simpulan gitu ya. Kemudian ada daftar pustaka dan daftar rujukannya. Ini agak menarik gitu ya. Ada kampus yang menggunakan daftar pustaka, ada yang menggunakan daftar rujukan. Padahal menurut sumbernya, menurut asalnya ini beda gitu. Daftar pustaka adalah daftar semua sumber informasi yang dibaca untuk membuat karya ilmiah. Dia ditulis di daftar pustaka meskipun tidak dikutip. Gitu teman-teman. Misalnya teman-teman baca koran, kan nggak dikutip korannya misalnya untuk mencari data, tapi koran itu juga harus ditulis karena dia adalah salah satu pustaka yang membuat teman-teman bisa menulis karya tulis tersebut. Beda dengan daftar rujukan. Daftar rujukan yang dikutip saja yang ditulis. Ini sebenarnya. Nah, masalahnya kebanyakan orang tidak paham hal ini sehingga mereka menyamakan saja daftar pustaka ya daftar rujukan ya daftar pustaka. Padahal menurut saya yang paling tepat kalau teman-teman hanya ingin menulis yang dikutip menggunakan daftar rujukan. Nah, di prodi saya sudah menggunakan daftar rujukannya, tidak lagi daftar pustaka. Gitu ya. Tapi juga jangan menyalahkan, daftar pustaka nih salah nih. Ya mungkin kebijakan lembaga itu menggunakan daftar pustaka ya. Ini kebijakannya sifatnya mengikut ke lembaga di mana kita bernaung gitu ya. Kalau nanti prodinya pakai daftar pustaka ya diikuti saja gitu. Tapi teman-teman tahu bahwa daftar pustaka, daftar rujukan itu fungsinya serupa tapi tidak sama. Kita bahas selanjutnya ada kutipan teman-teman ya. Kutipan ini saya mengingatkan saja karena teman-teman sudah pernah mempelajari ini dan sudah memahami bahwa kutipan itu kan hanya pinjaman gitu ya. Kita meminjam kalimat atau pendapat seseorang, boleh tulisan, boleh ucapannya, baik di dalam buku-buku atau sumber informasi lain begitu ya. Harusnya saya hilangkan nih yang terkenalnya sini. Harusnya yang kompeten gitu. Karena orang kompeten itu belum tentu terkenal. Yang terkenal itu belum tentu kompeten gitu. Entah kenapa ya. Ini saya tulisannya terkenal. Tidak harus terkenal teman-teman ya. Banyak ahli-ahli yang hebat tapi tidak terkenal begitu ya. Banyak orang yang tidak ingin populer gitu ya. Padahal dia cerdas dan sebagainya. Nah, banyak yang populer tapi tidak tit gitu ya. Nah, 3 alasan untuk menyebutkan sumber pernyataan, padahal banyak alasan lain saya simpulkan, 3 saja. Yang pertama, misalnya kita salah gitu ya membuat sesuatu tapi ada kutipannya. Nah, kesalahan kutipan itu tidak sepenuhnya salah kita karena kan kita hanya mengutip. Nah, dengan mengutip seseorang, kesalahan itu dapat ditelusuri gitu ya. Siapa sih yang pertama membuat kutipan ini gitu. Jadi Anda tidak disalahkan sepenuhnya karena Anda mengutip orang lain begitu. Ini bukan melempar batu sembunyi tangan ya, tidak, tapi secara ilmiah kita harus tahu dari mana kita mengutip sehingga jika ada kekeliruan dapat kita konfirmasi. Yang kedua, agar ada bukti begitu bahwa Anda mengutip itu memang ada dasarnya, bukan karena Anda ingin saja menulis sebuah pernyataan. Tidak boleh seperti itu. Jadi ketika Anda mengatakan sesuatu agar menghindari itu hanya sebuah asumsi, maka harus ada bukti-bukti valid bahwa itu juga dikatakan oleh ahli yang lain begitu ya. Yang ketiga yang paling penting sebenarnya, itu sebenarnya etika untuk menghargai jerih payah orang lain ya.
Orang lain berpikir lalu kemudian diambil, kita ambil kata-katanya lalu kemudian tidak kita tulis dari siapa, itu kan tidak beretika namanya. Dalam tanda petik mencuri secara halus begitu ya. Tidak baik, tidak terpuji hal semacam itu. Makanya di kampus kita ini sangat menghindari adanya plagiasi begitu ya, copy paste dan sebagainya. Apakah tidak boleh, Pak? Ada tekniknya, teman-teman. Memparafrase, menulis dengan kosakata sendiri dan sebagainya, dan ditulis tetap sumbernya dari mana, teman-teman. Tidak boleh diakui sebagai hasil pemikiran sendiri, ya. Tidak terpuji. Saya ingatkan sekali lagi, ya. Jadi mengerjakan tugas atau apapun nanti ketika ada perintah dari dosen, kerjakan ya, dan penuhi dan kerjakan dengan hati, kerjakan dengan etika, teman-teman. Jangan sampai dosen Anda mengetahui Anda melakukan plagiasi, copy paste begitu saja, mengaku tulisan sendiri tanpa ada bukti dan menuliskan kutipan yang tepat. Nah, bahaya. Ada hal-hal yang sensitif gitu ya. Sehingga ini bisa mencoreng nama baik Anda nantinya. Sederhananya kutipan itu ada dua, teman-teman, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Ini kan teman-teman sudah memahami bahwa kutipan langsung itu sama persis gitu, tidak diubah dari bukunya seperti itu. Anda tuliskan di karya ilmiah Anda juga sama persis seperti itu, ditambah dengan identitas bukunya tahun berapa, halaman berapa dan sebagainya. Ya, ada kaidahnya. Nanti teman-teman akan lebih mendalaminya pada saat tugas begitu ya. Kemudian ada kutipan tak langsung. Jadi karena terlalu panjang misalnya, Anda ambil intisarinya saja, Anda tulis hampir mirip, boleh begitu ya, diubah sepenuhnya boleh, tapi tetap kita mencantumkan sumber dari buku atau informasi yang kita kutip begitu, bahwa memang ini kutipannya tidak langsung, tapi memang kita masih menghargai sumber dari kita mengutip begitu ya. Bedanya ya secara sederhana, yang langsung itu biasanya ada tanda petik gitu ya, tanda kutip 2 begitu ya. Kemudian yang tidak langsung tidak diapit oleh tanda kutip gitu. Ya. Selanjutnya teman-teman, dalam karya ilmiah ada yang dinamakan dengan penomoran ya. Kembali menjelaskan penomoran ini agak riskan karena tiap lembaga punya aturannya masing-masing biasanya, tapi secara umum saya jelaskan di sini ada 2 cara biasanya. Model pertama ini nomor babnya diberi angka Romawi, nomor subbabnya huruf kapital, dan nomor sub-subbab. Jadi ada bab, subbab, dan sub-subbab gitu ya. Diberi angka Arab. Nah, jika ada perinciannya, huruf kapitalnya diganti dengan huruf non kapital atau huruf kecil, dan rinciannya diberi angka Arab dalam tanda kurung. Ribet, Pak, contohnya aja, Pak. Nah, ini teman-teman ya. Jadi bab satunya teman-teman lihat di sini ya. Bab satunya pakai angka seperti ini, ada pendahuluan, lalu ada huruf kapital A, B, C. Bab 2 sama seperti ini, pendahuluan kajian teori, ada A. Nah, tapi dia ada subbabnya. A-nya tidak ditulis A kecil, tapi 1, 2 gitu ya. Kalau satunya nanti ada lagi 1.1 begitu ya. Dan seperti itu selanjutnya, teman-teman. Nah, model kedua ini tetap babnya diberi angka Romawi atau angka 1 atau 2, subbabnya diberi angka Arab 2 jilid. Nah, jadi dia menurunkannya dari angka Romawi itu. 1 subbabnya 1.1 gitu. Lalu subbabnya ditambah lagi 1.1.1 gitu. Ada lagi, Pak, subbabnya 1.1.1.1 gitu. Sampai 4 boleh ya. Seperti ini, teman-teman. Ya. Ini bab 1, 1.1, 1.2, 1.3 ya. Di dalam sini, Pak, nanti ada lagi penjelasan, boleh. Jadi ini 2.1, di dalamnya ada 2.1.1. Di dalam 2.1.1 ini ada lagi, Pak, boleh. Jadi 2.1.1.1 gitu ya. Itu teman-teman ya. Nanti teman-teman harus mengingat, dan nanti kalau ada latihan bisa dikerjakan dengan baik seperti itu. Demikian teman-teman, sedikit mengulang teori yang sebenarnya pernah teman-teman dapatkan di sekolah menengah atas mengenai karya ilmiah begitu ya. Semoga bisa memantik keinginan teman-teman untuk mempelajari lebih dalam mengenai karya ilmiah.
Terlebih di akhir perjalanan kalian di universitas ini, kalian harus menulis skripsi nanti sebagai syarat wajib mendapatkan gelar sarjana. Harus banyak praktik ya, praktik gitu ya. Saya hanya menyampaikan sedikit teorinya saja, tentu sangat banyak kekurangannya, karena itu saya mohon maaf. Kalau ada kebenaran, semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.